Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Perkenalkan, nama saya June Mairima STH. Saya adalah guru pendidikan agama Kristen di SMK Negeri 8 Samarinda. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK IAKN Ambon dengan NIM 15205001041352. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja pada kelas 11 dengan tema Ku Cinta Keluarga Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Oh, baik, sehat? Sehat. Puji Tuhan. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Minta Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Dan Ibu minta kesediaan. Amin ya. Dan kita dalam satu lagu dan kemudian berdoa. Silakan, Nak. Shalom teman. Shalom. Kita mulai pembelajaran agama kita. Kita akan menyanyi pada menuju kebenaran. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Alfa dan Tuhan Sorga, pada saat ini kami sudah berkumpul ke sana untuk memulai pembelajaran agama kami. Berkati di dunia yang akan mendatang. Ini adalah kami karena anak Yesus kami sudah berdoa. Kepada Dia. Terima kasih Aprilia, kita berikan aplaus kepada kita. Ada Ibu absen dulu ya. Cek dulu kehadiran. Keisha, Resya, Serafinus, Alfani, Hillary, Eva, Astrid, Antonia, Cecilia, Afilia, Demilda, Kate, Hans, Gabriela. Puji Tuhan, semua hadir. Tepuk tangan. Baik buat kita, si sehat kita semua, kasih hadir kita semua. Dan sebelum kita belajar, berdiri dulu kita. Semangat dulu hari ini. Oke, tahu tepuk semangat ya? Kalau tepuk Yesus? Oke, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Tepuk Yesus. Yesus. Kembali. Semangat sekali Bu hari ini mau mengajar kepada kita, semangat betul. Anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mau bertanya dulu, semua tinggal bersama keluarganya? Iya ya, sama dengan keluarganya. Bagaimana perasaan kalian tinggal dengan keluarga? Senang. Kelihatan kok wajah-wajahnya senang, sukacita, ya senang bersama keluarga. Kira-kira yang kalian hadapi tiap-tiap hari, yang kalian jalani tiap-tiap hari, yang kalian hidupi tiap-tiap hari, Ibu mau nanya, menurut kalian
ada kesamaan nggak antara keluarga Kristen dengan keluarga yang lain? Keluarga pada umumnya. Ada nggak kira-kira? Kelompok ini kira-kira ada kesamaan nggak antara keluarga Kristen dengan keluarga pada umumnya? Enggak, Bu. Ya. Kalau kelompok sini? Iya, sama Bu, masih ada ayah, ibu, dan keluarga masing-masing. Oke, Alfa bilang sama Bu, karena sama ada ayah, ibu dan anggota keluarga yang lain sama seperti keluarga. Kalau Gabriela, Enggak, Bu. Soalnya kan keluarga Kristen punya kasih. soalnya keluarga yang Kristen punya kasih. Dia bilang ada perbedaan. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oleh karena ada perbedaan pendapat inilah, ya ada yang bilang sama Bu, ada yang bilang tidak sama Bu. Maka hari ini kita akan belajar. Ibu akan bawakan satu tema buat kita semua. Temanya, ya, tema hari ini dalam pembelajaran kita hari ini yaitu tentang ku cinta keluarga Tuhan. Sekali lagi sama-sama boleh? Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Nanti kita akan belajar bersama dengan tujuan pembelajaran. Nanti ketika kita belajar tentang materi ini, kalian mampu mendeskripsikan tentang keluarga Kristen. Kemudian kalian mampu, peserta didik mampu membuat gambar karikatur tentang keluarga Kristen. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memperjelas arti keluarga dalam perspektif Kristen. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, tadi sudah singgung mengenai keluarga. Hidup dengan keluarga, lalu kemudian katanya senang bersama dengan keluarga. Kita harus tahu dulu definisi keluarga secara umum, ya. Definisi keluarga secara umum itu dia. Keluarga adalah sekelompok orang yang disatukan oleh ikatan pernikahan, kelahiran atau adopsi, dan biasanya tinggal bersama dalam satu rumah tangga sebagai unit sosial. Keluarga itu harus menikah dulu, ada hubungan darah, kelahiran atau adopsi, dan biasanya tinggal bersama. Oke, sekarang keluarga di slide ini keluarga terbagi menjadi dua. Satu keluarga inti, satu lagi keluarga besar. Kalau keluarga inti adalah keluarga yang terdiri dari tahu ayah, ayah, ibu, anak-anak, kakak adik ya. Nah, kalau keluarga besar itu ada tambahannya. Tambahannya siapa? Oh, tante, sepupu, nenek, pokoknya gitu ya. Itu keluarga besar, itu bedanya keluarga itu. Nah, ini pengertian keluarga secara umum. Kalau keluarga Kristen, Bu, apakah definisinya sama? Lebih spesifik lagi kalau keluarga Kristen. Keluarga Kristen adalah keluarga yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Sekali lagi ulangi, keluarga Kristen adalah keluarga yang menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupannya. Sehingga terjawablah tadi pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang Ibu berikan kepada kalian, bahwa apakah ada kesamaan antara keluarga Kristen dengan keluarga yang lain? Ya, kalau dari pengertian umum ada samanya, ayah ibu ya kan? Tetapi lebih spesifik lagi ada bedanya, karena keluarga Kristen pusat kehidupannya adalah Kristus. Ya, keluarga Kristen menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan. Oke, itu bedanya. Ya, itu bedanya. Ada kesamaan, ada juga bedanya. Itu berarti kalau Yesus dan Tuhan Yesus menjadi pusat kehidupan keluarga Kristen, maka keluarga Kristen bukan hanya soal tinggal bersama, tapi punya iman bersama dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke? Sampai di sini paham? Oke, sampai di sini paham. Luar biasa anak-anak ibu. Nah, sama halnya dengan keluarga-keluarga yang lain, tentunya namanya dalam keluarga itu pasti ada masalah ya. Ya enggak, yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada enggak masalah? Masalahnya 1, 2, atau 3?
keluarga. Dan nanti kalian silakan perhatikan video ini karena nanti kita akan membahas itu dalam diskusi kelompok, membahas masalah yang ada. Oke. Namaku Aura. Aku senang sekali menggambar. Ketika aku selesai menggambar, gambarku aku tunjukkan kepada ayah, bunda, dan kakakku. Mereka keluargaku. Aku sayang ayah dan bundaku. Serta kakakku yang cantik, Kanada. Aku bangga punya mereka yang sayang padaku. Hari ini aku menggambar lagi. Aku senang bisa menggambar ini. Semoga ayah, bunda, serta Kak Naira suka dengan gambaranku. Bunda terlalu sibuk untuk melihat apa yang aku buat. Aku akan melihat respon ayah. Ayah pasti suka melihatnya. Aku kira ayah mau melihat karyaku, walau hanya sebentar. Ternyata ayah juga tidak mau melihat apa yang aku buat. Ayah juga masih sibuk. Kamera juga nggak ingin melihat apa yang aku buat. Aku sangat sedih. Pada siapa lagi aku bisa memberitahukan karyaku? Kenapa ya ayah, bunda, dan Kak Naira jadi seperti ini? Hanya sibuk dengan handphone mereka, tanpa mempedulikan aku. Lebih baik aku pergi saja. ayat yang ke-9. Sudah dapat bagian firman Tuhan ini? Sudah? Oke. Ilahi bisa bacakan buat kita Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 dengan suara. Baca. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itulah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu
mengikat-ikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruskah itu menjadi lambang lidahmu, dan haruskah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang. Amin. Amin. Tuhan, demikian firman Tuhan. Ini adalah landasan kita dalam diskusi nanti, karena kita nanti akan mengkompar LKPD nanti yang Ibu bagikan, lalu kemudian kalian akan belajar dari firman Tuhan ini, mengkomparnya dengan kasus yang ada. LKPD-nya ini untuk Ibu berdasarkan buku aja ya. Kelompok 1, kelompok 1 yang belum berdasarkan buku. Ini LKPD-nya. Pegang dulu, nanti Ibu akan menjelaskannya. Nah, ini LKPD-nya. Oke, apakah yang harus kalian buat di LKPD tersebut? Oke, ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu taruh di situ. Silakan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yaitu yang pertama, apa masalah dari video tersebut ya? Apa masalah dalam keluarga sesuai dengan kasus yang sudah ditonton. Yang kemudian yang kedua, bagaimana itu keluarga Kristen, apa yang dimaksud dan bagaimana ciri-cirinya, silakan deskripsikan. Yang ketiga, gambarkan kehidupan keluarga Kristen melalui gambar karikatur. Nanti yang gambar karikatur ini silakan kalian buat boleh menggunakan gadget yang ada, nanti dikirimkan saja ke Ibu lewat WA supaya nanti bisa ditampilkan. Silakan dikerjakan, memberi waktu untuk kelompok yang ada. Saling berdiskusi, saling kerjasama. Silakan dibahas. Jangan lupa senyum ketika membahasnya. Nah, silakan.
tanyakan ke ibu boleh, atau ada yang juga manual mau dibikin manual, ada yang gambar kan? Boleh juga, silakan terserah mana yang kalian rasa lebih mudah, silakan. Boleh ditunjukkan manual, boleh juga lewat air. Oke, karena sudah bisa, kita mau presentasi ke depan. Ibu persilakan kepada kelompok 1. Aris, silakan maju ke depan. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Silakan diatur. Jangan lupa senyum. Silakan. Shalom. Shalom. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil LKPD kami. 1. Menurut kelompokmu, apa yang menjadi masalah dan bagaimana solusi sesuai kasus yang sudah ditonton? Masalahnya adalah kesibukan masing-masing dan minimnya komunikasi antara anggota keluarga. Solusinya, yang pertama, meningkatkan kualitas dalam keluarga agar kesenjangan komunikasi dapat teratasi. Yang kedua, menghilangkan atau meminimalisir penggunaan gadget ketika bersama-sama. Yang ketiga, semua anggota keluarga harus saling mengampuni dan memulai kembali dari awal. 2. Apa yang dimaksud dengan keluarga Kristen dan bagaimana ciri-cirinya? Keluarga Kristen adalah keluarga yang kehidupannya berpusat pada Yesus dan Alkitab menjadi landasan hidupnya. Ciri-ciri keluarga Kristen. Yang pertama, anggota keluarganya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan firman Tuhan. Yang ketiga, saling menghormati dan mengasihi. Yang keempat, selalu mengajarkan nilai-nilai Kristiani kepada keturunannya seperti di Ulangan pasal 6 ayat 4-9. 3. Gambarkan kehidupan keluarga Kristen melalui gambar karikatur. Kami mengambil gambar karikatur ini, alasannya menurut kami orang tua harus mengajarkan nilai-nilai Kristiani kepada anak-anaknya seperti dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-9, seperti nilai kasih, nilai kebenaran, nilai kebaikan, pelayanan, dan pengampunan agar keluarga Kristen dapat berdampak bagi sesama. Oke, kita kasih tepuk tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh, ada pertanyaan. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya, apa tantangan terbesar dalam keluarga Kristen saat ini? Terima kasih. Iya, silakan dijawab. Tantangan terbesar buat keluarga Kristen saat ini yaitu yang pertama, komunikasi yang kurang karena kesibukan. Yang kedua, pengaruh gaya hidup dunia yang membuat nilai-nilai kekristenan mulai luntur dalam keluarga. Jawabannya jelas katanya. Kita kasih tepuk tangan.
mempresentasikan LKPD-nya? Silakan. Kelompok 1 ya disimak. Kalau nanti ada pertanyaan silakan ya. Shalom semua. Shalom. Kenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan LKPD yang kami buat. Soal yang pertama, menurut kelompokmu apa yang menjadi masalah dan bagaimana solusi sesuai kasus yang sudah ditonton? Jawabannya, masalahnya adalah tidak adanya komunikasi yang sehat antar anggota, keluarga, dan yang menjadi pemicunya adalah penggunaan gadget yang berlebihan. Solusinya, yang pertama, anggota keluarga harus menyadari penyebab dari permasalahan mereka, yaitu penggunaan gadget yang berlebihan, sehingga kedepannya lebih bijaksana dan berhikmat dalam menggunakan teknologi tersebut. Dan yang kedua, semua anggota keluarga harus saling memaafkan dan berjanji untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik ke depannya. Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan keluarga Kristen dan bagaimana ciri-cirinya? Jawaban kami adalah keluarga Kristen adalah keluarga yang kehidupannya berpusat kepada Yesus. Ciri-ciri keluarga Kristen yang pertama adalah anggota keluarganya percaya kepada Yesus. Yang kedua, firman Tuhan menjadi landasan hidup. Yang ketiga, rajin ke gereja. Dan yang terakhir, saling mengasihi. Soal yang ketiga, gambarkan kehidupan keluarga Kristen melalui gambar karikatur. Di sini kami mengambil gambar karikatur ini karena menurut kami jika Yesus menjadi pusat kehidupan keluarga Kristen, maka pasti keluarga tersebut akan harmonis dan menjadi berkat. Semua anggota keluarga Kristen harus berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan, yakni nilai kasih, nilai pengampunan, nilai kebaikan, dan sebagaimananya agar dapat berdampak bagi semua. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Siapa yang bertanya? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, apakah keluarga Kristen itu harus sempurna? Baik, terima kasih. Jawaban kami, tidak, karena setiap anggota keluarga adalah manusia. Yang penting bukan kesempurnaan, tetapi bagaimana keluarga mau bertumbuh di dalam kasih. Kita kasih tepuk tangan. Jawabannya Baik, saya cukup. sudah cukup jelas. Sekian presentasi dari kami, terima kasih. Oke, good job. Luar biasa anak-anak ibu. Memberikan penggambaran yang jelas sekali, mendeskripsikan tentang keluarga Kristen, ciri-cirinya tadi. Gereja, apa lagi? Saling mengasihi, kemudian saling menghormati, menjadikan yang paling penting adalah percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai pedoman hidupnya. Gambarnya keren-keren. Dan memang benar berdasarkan Ulangan pasal 6 ayat yang ke-4 sampai 9 tadi bahwa itu sebenarnya pola pendidikan Yahudi, pola pendidikan Yahudi yang diambil dari firman Tuhan. Jadi pola pendidikan Yahudi itu namanya Shema Israel. Mereka mengajarkan didikan itu, nilai-nilai dalam firman Tuhan itu berulang-ulang kepada anak-anaknya. Itu mereka ambil dari firman Tuhan dan memang sudah seharusnya keluarga Kristen itu mengajarkan yang tadi kalian bilang nilai kasih, nilai pengampunan, apalagi tadi nilai kebaikan, ya kan? Bagaimana berbuat baik, kepedulian dan sebagainya di dalam keluarga masing-masing. Itu harus dan diajarkannya berulang-ulang di dalam keluarga. Nanti satu saat ketika kalian menjadi orang tua, ingat bagian firman Tuhan ini. Dan sekarang pun ketika posisi kalian menjadi anak, maka itu harus diaplikasikan, kasih, mengasihi orang tua, ya dan sebagainya. Dan anggota keluarga yang lain. Gambar karikaturnya sudah jelas sekali mendeskripsikan bahwa jika Yesus menjadi pusat kehidupan dari orang percaya, dari keluarga Kristen, maka bukan berarti tidak ada masalah. Ada saja masalah, tetapi pasti diberikan hikmat bagaimana jalan keluarnya. Jadi masalahnya tadi kan ada contohnya kan? Oh, ada masalah gadget, masalah kesibukan dan sebagainya.
biasa sekali solusinya. Solusinya apa tadi? Harus bijak-bijak dalam menggunakan gadget. Bijak-bijak dalam menggunakan gadget. Nah, ya kan? Kalau pulang sekolah, jangan lagi main gadget, main HP, main game, ya. Harus bijaksana. Pulang sekolah ada waktunya dengan orang tua. Apalagi kalau malam, gadgetnya dikesampingkan dulu, ambil waktu dengan orang tua ngobrol. Ada masalah, ada kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi, silahkan dikomunikasikan. Ibu rasa kalau semua anak-anak ibu yang luar biasa ini menerapkan tentang satu contoh itu misalnya karena berkaitan dengan kasus, menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana mengasihi orang tua, bagaimana memberikan pengampunan, pasti keluarga Kristen itu akan hidup berdampak kepada sesama. Tapi jangan lupa nilai itu juga harus diterapkan di sekolah. Di sekolah sudah diajari di rumah, maka harus diterapkan di sekolah dan di lingkungan di mana saja kalian berada. LKPD-nya kita ibu kumpulkan dulu. Nah, terima kasih. Biasa. Boleh LKPD-nya ibu kumpulkan dulu. Oke, kita kita sudah belajar ya tentang bagaimana hari ini temanya tadi tentang apa? Cinta, keluarga. Kira-kira adakah di antara kalian bisa memberikan sebuah refleksi kepada kita tentang apa sih yang kalian dapatkan selama pembelajaran buku Cinta Keluarga ini? Ada Ilen, silakan Ilen. Apa yang Ilen pelajari sepanjang? Saya harus menerapkan Berdiri aja deh supaya bisa dilihat sama Serafinus, sama Reshe juga. Begitu pada nah, oke, silakan. yang saya dapat dalam pembelajaran hari ini. Saya harus menerapkan nilai-nilai Kristiani di dalam kehidupan keluarga saya. Oke. Nilai Kristiani tadi apa? Nilai kasih, pengampunan itu harus diterapkan. Kemudian kebaikan, kebenaran harus diterapkan. Belajarlah, ya, belajar perlahan namun pasti belajar dalam kehidupan sehari-hari. Jika itu dibiasakan, maka itu pasti akan menjadi sebuah gaya hidup. Ibu berdoa supaya semua keluarga kalian Tuhan berkati, ya. Kalian juga bisa menjadi berkat baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, bahkan dimanapun kalian berada. Silahkan diterapkan, harus menerapkan kasih, harus menerapkan pengampunan, menjadi berkat di jadi ini tidak sekedar kita berbagi pengetahuan, ya kalian belajar tentang ini, tapi kiranya firman Tuhan memampukan supaya kalian bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk anak-anak hebat yang sudah presentasi di depan, yang membuat gambar, yang sudah bertanya dan sebagainya. Terima kasih banyak. Kita kasih tepuk tangan untuk semua. Boleh Alkitabnya ditutup? Yang kasih boleh ditutup, nah? Iya. Oke, kita mau berdoa. Terakhir dari Ibu sebelum nanti Ibu minta sesi Ilan aja. Ilan berdoa buat nanti menutup pembelajarannya. Tapi jangan lupa hari ini, jangan lupa Yesus adalah pusat kehidupan. Oke? Boleh? Ya? Mau ke depan? Dan teman-teman, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Mari kita sudah berdoa, kita berdoa. Jangan lupa kerajaan surga, Bapa yang baik. Terima kasih atas penyertaanmu sepanjang pembelajaran kami hari ini. Berkati ibunya yang sudah mengajar kami. Berkati pelajaran kami hari ini. Kiranya apa yang kami pelajari boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan kami bisa terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa anakku. Amin. Amin.